Hai semua siswa kelas 11 Sekarang kita akan belajar tentang notasi sigma dalam pelajaran matematika wajib. Sifat-sifat notasi sigma terbagi dua, dengan variabel tak berindeks dan variabel berindeks. Untuk yang tak berindeks, jika sigma dari K dengan batas bawahnya sama-sama 1, bisa sama walaupun K dan I, dan batas atasnya juga sama. Nah, terus nilai sigmanya sama. Yang berikut, untuk nomor 2, apabila sigma dari konstanta C dengan batas bawah M dan batas atas N, maka nilainya dapat dicari dengan N batas atas kurangi batas bawah tambah 1 kalikan konstanta. Lalu sifat ketiga, jika ada nilai suatu sigma dari C kali K, K ini koefisiennya, nah konstantanya bisa majukan ke depan, lalu batas bawahnya baru nanti dapat dikali dengan nilai sigma dari koefisien ini. Selanjutnya, kalau yang rumus keempat, sifat keempat ini adalah untuk mengubah batas bawah dan batas atas. Peraturannya, jika kita mau mengubah batas bawah dan batas atas, kita perlakukan hal yang sama. Kalau di atas jumlahkan P, di bawah juga harus jumlahkan P. Kalau kurangi P, di atas juga kurangi P. Dan kebalikannya pada di koefisiennya. Kalau dijumlahkan pada batas bawah dan batas atas, maka di koefisien harus dikurangi. Kalau dikurangi pada batas bawah dan batas atas, maka di koefisien dijumlahkan dengan ketentuan P bilangan bulat. Lalu, apabila batas bawahnya itu K sama dengan 1, lalu batas atas M kurang 1 dijumlahkan, koefisiennya sama, tapi batas bawahnya K sama dengan M, batas atas N, maka nilai suatu sigmanya bisa didapat dengan nilai dari sigma koefisiennya dengan ketentuan batas bawahnya 1, batas atasnya N. Persyaratannya M kurang dari N. Lalu apabila batas bawah dan batas atas sama, maka nilai dari suatu sigma dari koefisien tersebut adalah batas bawah dan batas atas itu sendiri. Sekarang untuk variabel berindeks. AK itu tidak jauh beda dengan yang tak berindeks. Apabila batas bawah dan batas atasnya sama, maka nilai suatu sigmanya sama. Lalu apabila ada konstanta kalikan koefisiennya, bilangan berindeks koefisiennya, maka konstantanya bisa dimajukan ke depan. Kita cari dulu nilai suatu sigmanya, nanti dikalikan dengan konstanta. Lalu, jika ada penjumlahan dan pengurangan, bisa dijabarkan satu persatu. Cari dulu nilai sigmanya AK, lalu nanti hasilnya jumlahkan atau kurangkan dengan nilai sigmanya BK. Yang berikut untuk sifat keempat, sama seperti di atas, sifat keempat adalah untuk mengubah batas bawah dan batas atas. Di persyaratannya sama. Lalu untuk nomor 5 juga sama seperti nomor 5 di atas. Kalau batas atasnya M kurang 1, di bawah yang dijumlahkan batas bawahnya M, maka nanti jadinya sigma dari AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N. Dengan ketentuan M kurang dari N. Terakhir, apabila batas bawah dan batas atas sama dari koefisien itu, maka A ke S ini S-nya itu berkisar dari 1, 2, 3 hingga ke N. Nah, penggunaan sifat-sifat notasi sigma bisa kita gunakan dalam menentukan nilai suatu sigma. Untuk ini soal yang masih sederhana sekali sebelum nanti latihan-latihan soal. Jadi saya cuma tinggal mensubstitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya. Mulai berjalan dari 4 sampai 7. 4 kali 4 kurang 3, 4 kali 5 kurang 3, 4 kali 6 kurang 3, 4 kali 7 kurang 3, dijumlahkan hasilnya 76. Sekarang kita akan belajar cara mengubah batas bawah dan batas atas.
Diminta di sini batas atasnya 10, sedangkan kita punya 4. Berarti harus jumlahkan 6. Kalau di atas jumlahkan 6, di bawah juga harus jumlahkan 6. Ingat persyaratannya tadi. Kalau di atas jumlahkan 6, di bawah harus juga. Nah, kalau di batas bawah dan batas atas jumlahkan, maka nanti pada saat di koefisiennya sini kurangkan. Maka jadinya seperti ini. 4K, K kurang 6. Lalu kita kali masuk nih, 4 kali min 4 kali K min 4K. Min 4 kali min 6 plus 20. 4 tambah 6 10, 1 tambah 6 7. Nah, 7 tambah 20, 27 kurang 4K. Maka nilai ubah notasi sigmanya sudah berubah dengan batas atas 10 sesuai permintaan soal. Ya, sampai jumpa di latihan soal. Dah.